Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Pada akhirnya pidato Presiden Prabowo Subianto hari ini begitu kan ya viral lagi. Salah data ya, menyebutkan bahwa upah ya dari seorang buruh pengupas bawang ya, dia mengatakan bahwa mendapatkan 700.000 ya per kilogram, per 1 kilogram. Artinya apa? Secara tidak langsung kalau 700.000 ya 1 kilo, wah ini bisa banyak ya para buruh itu ingin bekerja di situ begitu. Nah, banyak pengamat yang mengatakan ya seolah-olah Presiden Prabowo Subianto itu dijerumuskan dari orang-orang dekat Presiden Prabowo Subianto yang ingin Presiden Prabowo Subianto ya malu. Ya banyak orang yang kemudian mengatakan seperti itu. Salah satunya adalah Guntur Romli begitu kan, yang mengatakan bahwa orang dekat Prabowo malah bikin presiden malu. Datanya salah begitu kan ya. Siapa yang bertanggung jawab? Dan pada akhirnya ya sekarang diklarifikasi oleh si Kodari. Aduh. Aduh, ini bukan satu kali dua kali loh Presiden Prabowo Subianto salah data begitu. Dan diakui memang salah data. Oke lah salah data, gak ada masalah begitu. Semua orang pasti punya kesalahan. Tapi ingat, kenapa data-data sebelumnya ya seharusnya kan dibaca dulu begitu kan. Berapa ini benar nggak 700 kilogram secara logika begitu kan. Ya 700.000 per kilogram, per 1 kilogram. Nah ini menandakan bahwa ada orang yang kemudian ingin ya di sekeliling Presiden Prabowo Subianto, kata Guntur Romli, malah bikin malu Presiden Prabowo Subianto. Ini viral loh di media sosial. Dan ternyata orang yang kemudian diundang begitu kan di situ ternyata bukan ya buruh pengupas bawang, tapi adalah tukang jahit dan kemudian sebagai ya cuci ompreng makan bergizi gratis. Kan salah data begitu kan. Malu ini. Sangat-sangat malu begitu kan. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto seperti ini. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program sembako. Nah, itulah yang kemudian ya Ibu Susana ini nampaknya kaget begitu kan ya. Kaget begitu kan. Ya dipanggil sebagai upah buruh pengupas bawang. Ini kan jauh begitu kan. Kalau memang datanya ya bukan pengupas bawang, kenapa kok diletakkan pengupas bawang dengan upah 700.000 ya per kilo begitu kan? Ini kan menandakan secara rasional tidak masuk akal. Saya menduga bahwa ada kesengajaan yang kemudian mungkin ya, apakah teksnya 700 rupiah atau 700.000 atau bagaimana begitu kan? Karena ini kan profesinya tidak sesuai juga ya, misalnya begitu kan ya, misalnya oh benar ya Ibu Susana ini adalah profesi buruh sebagai pengupas bawang ya, misalnya 700.000 misalnya salah data angkanya, oke nggak ada masalah. Tapi ini kan Ibu Susana ini kan tukang jahit, tukang cuci ompreng makan bergizi gratis, kan jauh begitu kan. Makanya Guntur Romli ini melihat bahwa ya ada nuansa-nuansa di mana ingin mempermalukan Presiden Prabowo Subianto. Ngeri bos. Siapa mereka? Wallahualam siapa mereka begitu kan. Dan itu sudah diklarifikasi berkali-kali begitu kan ya dari Ibu Susana. Coba kita tonton ya klarifikasinya seperti ini. Adik. Namanya siapa? Ibu Susan. Ibu Susan. Ya, Susana. Nah, Bu, Ya. keseharian Ibu Susana itu sebenarnya apa sih, Bu? Ini jahit majun dari pagi sampai siang. Nanti siang dia kerja. Kerja apa? Kerja cuci ompreng, di MBG gitu. Nah, itu. Bu, majun ini berarti itu lap yang atau apa sih majun itu, Bu? Kain-kain bekas dijadikan lap ya, Bu? Iya, baju bekas dipotong-potong. Itu dalamnya mah ya begini nih. Ntar ada ini, ada apa tuh? Sarung tangan gitu. Kalau kita yang nyusun ini 600 per ikat ini. Kalau dia ngejahit kan karena pakai token listrik jadi 700 kilo. 700 perak. Itu 1 kilo.
Kalau sekilo itu perkiraan berapa sih Bu? 2 ikat? Segini. Oh, 1 ikat. Ya itu tergantung isian, tergantung yang nyusun juga lah. Tapi biasanya sekilo segini. Sekilo. Berarti bukan bawang ya Bu? Bukan, nggak ada kupas bawang di sini. Nah, itu kan klarifikasinya begitu. Itu bukan bawang. Tapi kan pada akhirnya siapa yang menulis bawang itu? Tidak mungkinlah Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa ya tukang jahit, ya kalau tulisannya teksnya tukang jahit, ya dibaca tukang jahit. Kalau dibaca adalah upah pengupas bawang begitu kan, ya maka Presiden Prabowo Subianto akan mengatakan ya pengupas bawang pengupas bawang begitu, upah pengupas bawang. Jadi kan kalau salah angka ya Presiden Prabowo Subianto ini maklumlah kalau salah angka begitu kan ya. Tapi ini sudah orangnya sudah juga salah data, bro. Ada apa ini? Ini yang kemudian menjadi viral di berbagai media sosial. Ada apa kok bisa-bisanya seperti itu begitu kan ya? Padahal ini sudah diklarifikasi begitu. Sangat-sangat disayangkan begitu kan. Makanya harga bawang kabarnya begitu kan ya per kilogram itu padahal ya masih di bawah 22.000 kalau kita berbicara data begitu kan ya 22.000. Kalau 1 kilo mendapatkan 700.000 maka ini sudah berkali lipat gajinya dibandingkan dengan harganya. Aduh. Ya, saya menduga juga sepakat dengan apa yang disampaikan Guntur Romli begitu kan. Jangan-jangan ya dugaan saya ada orang yang ingin mempermalukan Presiden Prabowo Subianto. Ini kan ngeri pada akhirnya. Nah, menurut Guntur Romli ini sangat tinggi begitu berlipat-lipat dibandingkan harga ya bawangnya itu sendiri. Ada apa ini? Nah, coba kita tonton apa yang disampaikan oleh Guntur Romli. Ya, saya setuju dengan itu begitu. Kenapa? Karena apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kabarnya by data. Aduh. Kan sangat membingungkan, ya. Saya yakin kalau ada orang yang kemudian upahnya ada buruh upah pengupas bawang dengan 1 kilo 700.000, saya mau daftar, bos. Ya, banyak orang yang akan mendaftar 700.000, ya, kali misalnya 5 kilo sudah berapa? Ya 7 juta, berapa ya? 7 juta ya kalau nggak salah begitu kan. Ya lebih lah 700 ya kali 5 misalnya. Kalau 7 kilo ya sekitaran nggak nyampe 7 juta begitu kan. Artinya apa? 4,5 juta. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ya untuk menunjukkan bahwa sebagai upah buruh ini mendapatkan segitu, orang kan akan pada akhirnya berbondong-bondong datang begitu ingin melamar. Ya, coba kali 2 suami istri, ya upah 700.000 per kilo, berapa 1 bulan? Ya, berapa juta begitu kan, ya? Lunas hutang-hutangnya. Tapi inilah yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto mencengangkan masyarakat Indonesia. Oh, salah data. Yang dikritik adalah Presiden Prabowo Subiantonya. Ya, coba kita tonton apa yang disampaikan Guntur Romli. Bagaimana Presiden Prabowo dipermalukan oleh orang dekat dan buzzer-buzzernya sendiri. Mari kita cek kasus Ibu Susana dan isu upah pengupas bawang 700.000 per kilogram. Ternyata Ibu Susana bukan buruh pengupas bawang. Presiden Prabowo benar-benar dipermalukan di sini. Istana dan buzzernya juga tidak satu sikap, tidak satu suara merespon masalah ini. Ada istana bagian pinggir bilang Presiden Prabowo salah baca teks pidatonya. Salah ucap, harusnya Rp700 per kilogram, bukan 700.000 per kilogram. Seraya memelas, mereka bilang manusia kan tempatnya salah dan lupa. Presiden Prabowo juga manusia. Oke, kita terima. Tapi mengapa setelah itu mengklarifikasinya? Setelah Prabowo berpidato, penggalan upah mengupas bawang 700.000 per kilogram sudah mulai menyebar. Kalau mereka benar-benar ingin melindungi Presiden Prabowo, harusnya klarifikasi dari awal dan cepat-cepat. Salah ucap itu memang biasa, tapi membiarkan kesalahan, bahkan mendiamkan, berarti Anda bukan mendukungnya, tapi ikut menjerumuskannya. Karena setelah isu ini viral, mereka yang klarifikasi malah semakin meramaikan isu ini. Mungkin karena mereka sudah terlalu banyak menerima fasilitas sehingga gerakannya lambat dan lemot.
Tapi yang menarik respon istana di pusatnya, Mensesnek yang bilang masih mau cek soal pidato presiden soal upah mengupas bawang 700.000 per kilogram. Astaga naga, apalagi yang mau dicek? Barisannya sendiri sudah teriak itu salah baca, salah ucap. Jawaban Mensesnek malah bikin isu ini semakin ramai. Dan datanglah Komdigi yang malah bikin kobaran api semakin meraksasa. Ibu Susana ternyata bukan pengupas bawang seperti kata Presiden Prabowo, tapi buruh jahit kain perca dengan upah Rp700 per kilogram di pagi sampai siang dan pencuci omprengan di SPPG dari siang sampai sore. Saya tidak tahu apa tujuan Komdigi menulis hal itu. Apa mau semakin mempermalukan Presiden Prabowo? Saya sih tidak peduli sebenarnya. Yang saya pedulikan nasib Ibu Susana. Orang kecil yang diseret-seret dalam pusaran kejahilan, orang-orang yang mau menjilat Presiden Prabowo tapi malah mempermalukannya. Nah, itulah yang kemudian disampaikan Guntur Romli begitu. Sepakat, Usis? Ya, setuju begitu kan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa persoalan-persoalan Presiden Prabowo Subianto hari ini oleh masyarakat Indonesia dianggap bahwa apakah Presiden Prabowo Subianto tidak tahu, tidak mengecek data langsung begitu kan. Bagaimana kalau sudah seperti ini tidak tahu begitu? Ya harga-harga pokok di bawah. Cabai, bawang, bawang merah, bawang putih, semuanya begitu kan kebutuhan-kebutuhan pokok. Masa Presiden Prabowo Subianto tidak tahu? Nah, masa mengatakan bahwa 700.000 per kilogram? Upah inilah yang kemudian ramai. Banyak yang berbondong-bondong. Lowongannya, buka lowongan apa enggak? Ini kan pada akhirnya ngeri. Nah, salah satu yang saya tangkap begitu kan, ya dari pembicaraan Guntur Romli ini adalah soal di sekeliling Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai bahwa persoalan tersebut seharusnya segera klarifikasi oleh orang-orang dekat Presiden Prabowo Subianto, termasuk Kementerian Komunikasi atau Komdigi serta pihak yang disebut sebagai buzzer begitu kan ya. Hal ini disampaikan oleh Guntur Romli. Nah, menurut Guntur Romli ini membiarkan kesalahan tanpa memberikan klarifikasi justru dapat semakin mempermalukan dan menjerumuskan Presiden Prabowo Subianto. Karena apa? Karena banyak yang kemudian menjadi sorotan. Apalagi Mensesneknya mengatakan bahwa akan mengecek pidato-pidato Presiden Prabowo Subianto. Ini tidak balance. Kalau soal angka bolehlah saya terima begitu kan. Tapi ini salah dengan profesi Ibu Susana ini. Profesinya tukang jahit dan kemudian ya sebagai tukang cuci ompreng makan bergizi gratis. Tapi ya disebut dengan buruh begitu kan ya sebagai pengupas bawang begitu. Ini kan kesalahan yang sangat-sangat fatal. Kesalahan yang tidak bisa diintoleran lagi begitu. Kenapa bisa mengatakan seperti itu? Karena kita lihat saja profesinya salah, menyebutkan angka salah. Justru ini begitu kan. Justru ini kalau memang benar ya data di situ ditulis upah pengupas barang, pengupas bawang begitu, maka yang harus dipecat itu adalah orang-orang yang membuat video, membuat data seperti itu begitu kan. Masa ya bagaimana ini Teddy? Ya Teddy ini harus memarahi orang-orang yang membuat pidato itu begitu kan. Ini kan sangat menurut saya pribadi ya alangkah baiknya walaupun sudah diklarifikasi begitu, tapi kan pada akhirnya orang-orang akan melihat langsung begitu bahwa pernyataan tersebut adalah sangat-sangat keliru begitu kan ya. Meskipun apa yang disampaikan si Kodari banyak orang yang masih belum percaya. Justru para pendukung-pendukung mereka begitu kan ya, justru seperti para pendukung-pendukung ya Gibran nampaknya diam begitu. Aduh, gimana ini? Coba
Kita tonton apa yang disampaikan oleh Kodari. Ngomong nih, ini juga lagi ramai diperbincangkan nih Pak. Kemarin di 3 jam setengah pidato Pak Prabowo Subianto, entah karena lama sekali nih Pak Prabowo pidato sampai salah ngomong atau bagaimana soal klarifikasi 700.000 per kilogram. Kalau ngupas bawang itu gimana sih Pak klarifikasinya? Sebetulnya teksnya atau naskahnya itu kan Rp700 per kilogram. Dan rasanya juga sebetulnya kalau membaca dengan menganalisa dengan niat baik, saya kira pasti nggak mungkin lah 700.000 karena harga bawang berapa sekarang di Jakarta? Kalau nggak salah itu sekitar 42.000 1 kilogram. Nggak mungkin upah mengupasnya itu sampai 700.000 kan begitu. Jadi kalaupun misalnya bawangnya sudah bawang yang sudah terkupas, mungkin harga jualnya menjadi 70.000 atau 80.000. Jadi sekali lagi itu murni merupakan sisi manusiawi dari seorang Pak Prabowo. Saya sendiri kan selain sering ke media juga rekaman untuk menanggapi permasalahan dan isu-isu tiap minggu hari Senin. Itu rekaman bisa salah-salah sebut ya, termasuk juga hari Rabu kalau ada press conference update program prioritas pemerintah juga sering salah sebut. Jadi itu sesuatu yang sebetulnya sangat manusiawi. Saya kira siapapun kalau berbicara dengan durasi yang begitu panjang ya selip-selip 1-2 kata sesuatu yang sangat manusiawi lah. Mohon maaf atas. Nah, itulah ya apa yang kemudian disampaikan oleh Kodari ya, permintaan maaf ya apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Reputasi Menteri Pertanian sekarang dipertanyakan. Menteri Pertanian Pak Amran ya. Masa ngurusi padi terus? Uruslah bawang ya. Masa datanya ini kan reputasinya dipertaruhkan begitu kan. Menyebutkan data seperti itu Presiden Prabowo Subianto, maka yang dikritik itu pasti Menteri Pertanian. Ini bagaimana ini pertanyaan soal kebutuhan pokok begitu kan. Harga-harga pokok dan sebagainya. Kan seharusnya Menteri Pertanian bersuara. Salah. Mohon maaf Presiden Prabowo Subianto, ini salah datanya. Gitu dong, ya. Jangan takut untuk mengungkapkan kebenaran. Masyarakat Indonesia itu pemaaf. Jadi apa yang kemudian kita lihat hari ini adalah bagian dari orang-orang yang kemudian mengkritik Presiden Prabowo Subianto yang peduli terhadap bangsa dan negara kita. Aduh, gimana? Bayangkan ini sudah menjadi viral begitu kan ya. Sudah menjadi viral di berbagai media sosial ya. Mau tidak mau ya si Kodari memberikan klarifikasi ini. Klarifikasi Kodari soal upah kupas bawang 700.000 per kilo ya. Itu salah baca saja. Di teksnya sebetulnya 700 per kilo ya. Jadi Rp700 begitu kan. Gak mungkin dong segitu dan gak mungkin masuk akal juga. Itu murni sisi manusiawi, pasti ada kesalahan. Saya kira siapapun pidato 2-3 jam pasti ada selip salah. Kata siapa? Kalau teksnya benar-benar dibaca, saya kira enggak begitu kan. Kalau Presiden Prabowo Subianto pidatonya ini kan sudah tidak sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini begitu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Orang malas begitu kan ya. Dianggap salah data dan sebagainya. Makanya dengan adanya seperti ini begitu kan ya, para pendukung-pendukung Gibran ya tertawa. Aduh, gak tahu Allah alam. Apakah benar-benar dijerumuskan atau tidak? Apa yang sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Guntur Romli. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Kodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.